Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ismayana dari kelas 4A NPM 0371190002. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan mengajar PKN dengan referensi dua buku ini. Ada PKN Pendidikan Kewarganegaraan dan Di Bawah Bendera atau Pendidikan Kewarganegaraan itu sangatlah penting bagi usia dini karena mencerminkan dan mengaplikasikan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme. Dalam aplikasinya, pembelajaran PKN ini untuk kedepannya supaya kita menjadi masyarakat yang toleransi, yang mengerti hal agama dan sosialisasi dan lain-lainnya. Baik, saya akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar PKN ada 8 macam. Apa saja itu? Baik, yang pertama adalah keterampilan bertanya. Siswa harus bertanya dan kritis terhadap permasalahan sosial, baik di lingkungannya, sekolah maupun keluarganya. Contohnya misalkan mengapa Pancasila sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia di negara Indonesia ini. Nah, itu sebuah pertanyaan contohnya. Dan ada lagi contoh lain, misalkan apa sih pentingnya pendidikan PKN ini bagi masyarakat atau bagi peserta didik di usia dini gitu, apa manfaatnya, itu juga bisa jadi. Kemudian yang kedua, keterampilan untuk penguatan. Di sini guru harus memberikan penjelasan dan penguatan materi-materi yang telah dijelaskannya, seperti mengulang dan membaca, menjelaskannya kepada anak-anak dan saling berdiskusi, berdialog, tidak satu arah atau monolog gitu. Siswanya dan gurunya harus saling berinteraksi dan saling menanya. Apabila muridnya tidak tahu, maka bertanya kepada gurunya sebagai penguatan materi tersebut. Baik, yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi. Di sini guru harus mempunyai skill keterampilan bervariasi mengajar supaya peserta didik tidak monoton dan tidak bosan jenuh di dalam kelas. Misalnya peserta didik sebelum mempelajari atau mulai belajar PKN ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, dan itu menjadikan rasa nasionalisme tumbuh. Rasa nasionalisme, patriotisme, sehingga peserta didik menjadi semangat dan termotivasi untuk mempelajari dan belajar pendidikan kewarganegaraan ini yang sangat penting. Yang keempat yaitu keterampilan penjelasan. Di sini guru harus fasih dalam menjelaskan materi sehingga peserta didik mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Dan di sini guru harus mempersiapkan bahan ajar materi yang kuat sehingga ketika dijelaskan kepada peserta didik tidak belajar lagi, sudah mapan dan sudah tahu. Kemudian yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Di sini guru harus bisa membuka suatu pembelajaran dengan membaca doa, mempersiapkan mengabsen anak-anak, siapa yang hadir dan siapa yang sakit, siapa yang izin gitu, dan mengecek kondisi seluruh anak apakah hadir semua, apakah pada bercanda. Dan sebelum pembelajaran ditutup, guru harus mengecek apakah semuanya sudah rapi sebelum pulang sekolah, dan semuanya harus duduk rapi dan membaca doa sebelum keluar kelas. Guru harus bisa itu. Dan yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, di sini guru harus memiliki skill keterampilan untuk membimbing dan membuat kelompok diskusi kecil. Kenapa begitu? Karena dengan adanya diskusi, peserta didik bisa bertukar gagasan, bertukar pendapat terhadap temannya sehingga keilmuannya tidak hanya di situ saja, dan berbagai perspektif dan
pandangan sudut masing-masing terkait hal suatu masalah. Misalnya, apa pandangan Anda terhadap Pancasila yang sekarang ini mulai menipis nilai? Contohnya, minimnya atau moral yang terjadi pada saat ini dengan banyaknya perilaku yang tidak sepadan. Kemudian apa tanggapannya gitu misalkan. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Guru di sini harus bisa mengelola kelas, manajemen kelas, sehingga kelas itu menjadi aktif, kreatif, dan inovasi, sehingga peserta didik nyaman, aman dalam belajar, sehingga menciptakan suatu pembelajaran yang baik dan efektif dan efisien. Contohnya, guru harus menjadi suri tauladan, misalkan piket peserta didik sebelum masuknya kelas. Peserta didik harus piket, bersih-bersih kelas, dan itu termasuk pengelolaan kelas juga. Dan terakhir yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, di sini guru harus mempunyai skill untuk pendekatan secara subjektif terhadap perorangan. Biasanya peserta didik itu memiliki keterlambatan atau kecerdasannya agak kurang, sehingga dia pembelajarannya, penangkapannya berbeda dengan lainnya. Guru harus sabar, istiqomah dalam membimbing dan mendidik anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa dan memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Dan guru juga harus memiliki attitude sebagai karakter supaya menjadi suri tauladan bagi peserta didik yang akan dididik perorangan ini, karena tingkatannya beda. Mungkin cukup sekian dari saya atas pemaparan materi keterampilan mengajar PKN. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.